A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan muliakan wabil khusus guru-guru kita. Wabil khusus guru kita tercinta, Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Al-Mukarram wal Muhtaram, Al-Ustaz Hidayat Hafidhahullah Ta'ala wa ra'ah wa taqammuhu bidulil ayatih wa nafa'na bi'ulumih bidini wa dunya wal akhirah. Juga hadir guru-guru kita, ada Ustaz Subawe, ada Ustaz Kastari yang juga pengurus daripada MUI yang tadi telah memberikan daripada sambutannya, Bapak Ustadz Iman, Bapak Ustadz Faruk, dan juga Bapak Ustadz Andi yang tadi telah membacakan daripada kalam ilahi, ayat-ayat suci Al-Quran. Dan juga yang saya hormati segenap jajaran Umarok yang hadir pada malam hari ini, Bapak RT Rahmat Hidayat, dan juga segenap jamaah yang hadir pada malam hari ini, malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kumpul kita di sini, bersama kita di sini merupakan satu sebab daripada turunnya barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadir juga orang tua kita, Bapak Ustadz Senan, Bapak Ustadz Subawe, dan juga segenap para orang tua kita yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 15 menit. Alhamdulillah tadi pada malam hari ini kita kumpul dalam rangka pertama peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dibaca daripada pembacaan zikir munajat. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kakak daripada Taufik yang besok rencana mau operasi, mudah-mudahan Allah berikan daripada kemudahan, kelancaran dan kesembuhan. Allahumma rabb susulan bangsi bi'anda sabila safiya ila anta syifa'an la yaqdar syaqama. Alhamdulillah guru kita baru Raji akan menambah keberkahan pada malam hari ini. Tadi juga telah dilakukan santunan anak yatim. Jadi sunahnya santunan anak yatim musab dari belakang ke depan. Jadi kalau anak bayi baru lahir tuh, kita ngusapnya dari depan ke belakang, kita cukur dia punya rambut, kita timbang tuh. Nah kalau yatim, kesunahannya dari belakang, kita usap. Masukin amplop, jangan ngusap doang. Masukin amplop ke kantong, sunahnya begitu. Nah tadi udah kita bacain munajat, lalu santunan anak yatim, mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semua. Dan juga tadi telah dibacakan daripada riwayat Nabi, mau itu Situm Duror, Maulid Azab, Burdah atau Surabur Anam, Berjanji. Isinya tidak lain dan tidak bukan mengisahkan tentang perjalanan hidup baginda Nabi dari mulai beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Mudah-mudahan akan menumbuhkan rasa mahabbah dan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kalau kita cinta orang tapi kita tidak kenal daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi, kita adalah umat yang berhak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, suatu ketika baginda Nabi alaihi salatu wasallam sedang khutbah di satu masjid. Lalu ketika baginda Nabi sedang khutbah di masjid, ada seorang badui datang masuk ke dalam masjid, lalu langsung bertanya kepada baginda Nabi, bertanya kepada baginda Rasul,
nyolong, nggak ada adab, nggak ada sopan santun, langsung nanya, ya Rasulullah, mata sah. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Katanya. Didiemin sama Nabi. Gak lama dia nanya lagi, ya Rasulullah, mata sah. Ya Rasul, kapan kiamat? Dia nanya lagi, ya Rasulullah, mata sah. Kapan ya Rasulullah, kiamat kapan? Baginda Nabi alaihissalatu wassalam balik bertanya kepada orang itu, orang Badui tersebut yang datang nyelonong, apa yang telah kau persiapkan akan datangnya hari kiamat? Ini yang meriwayatkan Anas bin Malik. Kata Anas, tidak ada satu riwayat hadis yang aku senangi, yang aku cintai, kecuali ini hadis yang disampaikan baginda Nabi, baginda Rasul kepada itu orang Badui. Kata Nabi, apa yang kau persiapkan atas hari kiamat datang? Apakah amalmu, ibadahmu, sholatmu? Apa kata orang Badui tersebut? Enggak, ya Rasul, enggak ada yang aku persiapkan. Ibadahku sedikit, sholat sedikit, sedekah sedikit. Lalu apa yang kau persiapkan tentang datangnya hari kiamat sehingga kau bertanya akan hari kiamat? Apa jawab itu orang Badui? Tidak ada yang aku persiapkan ya Rasul kecuali kecintaan aku kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Apa jawab Nabi yang luar biasa? Sungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan kita maulid tadi mudah-mudahan menjadi satu tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cinta banyak baca sholawat, kalau kita cinta banyak ikut akan baginda Nabi dengan menjalankan daripada sunnahnya. Kalau sekarang banyak yang tersakiti, terzalimi itu karena sunnah-sunnah Nabi yang udah enggak kita kerja, udah kita lupa. Jangankan kita tahu kesunahan kita nggak tahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, tidaklah kami utus engkau wahai Rasul, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa melainkan rahmatan lil alamin. Jadi makna alamin masmullah, segala sesuatu itu masuk dalam kata alamin, yaitu tumbuhannya, hewannya, manusia, jangan yang beriman, bahkan yang kafir sekalipun masuk dalam kata alamin. Jadi kalau ajaran dan ajaran Nabi kita jalankan dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, niscaya akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi kalau sekarang banyak yang tersakiti, banyak yang terjolimi, banyak yang teraniaya, sebab ajaran baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang udah kita tinggalin. Nah, oleh sebab itu agama Islam, agama yang kita cintai ini menjaga kemaslahatan daripada umat. Bagaimana Islam menjaga yang pertama daripada akidah seseorang. Islam jaga akidah seseorang. Jadi segala apapun yang merusak, yang mendolai, yang menghancurkan daripada akidah seseorang itu pasti diharamkan oleh Allah. Oleh sebab itu segala bentuk perdukunan, segala bentuk ramalan, segala bentuk kemusyrikan itu diharamkan Allah karena akan merusak akidah seseorang. Jadi ajaran Nabi kalau kita jalani ini akan menjadi kemaslahatan. Bagaimana luar biasa jadi jaga akidah kita. Jadi segala sesuatu yang merusak, menodai, mencemari akidah seseorang pasti itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga jiwa seseorang. Jadi segala apapun yang merugikan, membahayakan daripada jiwa seseorang pasti itu diharamkan oleh Allah. Maka segala bentuk penganiayaan, pemukulan, pembunuhan itu diharamkan Allah karena dapat akan menghancurkan
kalau udah model KDRT begitu, ya karena ajaran Nabi yang gak diterapkan di dalam rumah tangganya, kezaliman akan tumbuh. Sebab ajaran Nabi yang tidak dikerjain, ajaran Nabi yang tidak dijalankan, dipatuhi, jadi kezaliman, kehancuran akan timbul di mana-mana, di masyarakat, di dalam rumah tangga sekalipun. Yang kedua, jadi Allah menjaga jiwa seseorang. Setelah akidah, dijaga jiwa seseorang. Yang ketiga, dijaga daripada harta seseorang. Jadi segala apapun yang merugikan, membahayakan harta seseorang pasti diharamkan Allah. Segala bentuk riba, segala bentuk apapun yang membahayakan pencurian, yang merugikan harta seseorang, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa. Kalau kita memang betul jalankan daripada perintah Allah dan Rasulnya, niscaya akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Ada berapa itu? 3. Yang keempat, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga akal dan pikiran seseorang. Segala sesuatu yang merusak akal, merusak pikiran, membahayakan akal, membahayakan pikiran, pasti itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, segala minuman keras, narkoba, vodka, ganja yang merugikan, merusak akal, pikiran seseorang, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala apapun yang merusak akal kita, pikiran kita, membahayakan akal kita, pikiran kita, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4. Yang kelima, yang terakhir, 15 menit soalnya ini udah ngedet baik ini apa speaker ngedetan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga daripada nasab, keturunan seseorang. Apapun yang merusak nasab, merusak keturunan seseorang, itu diharamkan Allah. Maka segala bentuk perzinahan, maksiat, itu diharamkan Allah. Karena dia akan merusak keturunan, kehormatan seseorang. Jadi oleh karena itu, terapkan di dalam rumah tangga, jaga anak-anak kita, jaga istri kita dari segala bentuk perzinahan, karena akan merusak keturunan, akan mempermalukan daripada kehormatan kita. Jadi kalau ajaran Islam diterapkan di dalam rumah tangga kita, niscaya akan menjadi rahmat bagi kita semua. Cukup kayaknya ini 15 menit soalnya. Terakhir saya mau ingetin di mana Allah menyatakan ja'al haq wa jahaqal batil innal batila kana jahuq. Jadi jangan ngambil innal batila kana jahuq, yang depannya kagak. Sesungguhnya kezaliman itu akan hancur. Kezaliman itu, kebatilan itu akan hancur, akan sirna. Tapi lihat di depannya, ja'al haq wa jahaqal batil. Jadi hancurnya itu kebatilan diisyaratkan datang-datangnya yang hak. Kalau kebenaran tidak pernah kita tunjukkan, kebenaran kita tidak tegakkan, kebenaran kita tidak perjuangkan, bohong, mustahil, kebatilan akan hilang dan akan sirna dari hidup kita. Jadi perjuangan Islam zaman sekarang berat. Perjuangan kita untuk menegakkan agama luar biasa di zaman sekarang. Tapi jangan lupa, kata Allah, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menegakkan hukum Allah, membela Allah, maka Allah akan menangkan kita semua. Jadi di dalam perjuangan Allah sudah kasih janji bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kita selama niat kita mencari dan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan hukum. Jangan bilang Allah udah kuat, Allah maha besar, ngapain kita bela, ngapain kita perjuangkan. Ya, betul, Allah maha besar, Allah maha kuat, tapi Allah memerintahkan kita untuk berjuang. Kunu ansarullah, jadilah pejuang-pejuang Allah, penegak-penegak hukum Allah, tegakkan majelis, tegakkan sholat, tegakkan puasa dengan
akan buka rahmat Allah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dapat saya sampaikan pada malam hari ini, malam berbahagia ini. Terima kasih segenap para guru yang hadir. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Untuk penutup doa, insya Allah akan disampaikan, dibaca kalau di guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Fahrul Raji. Kepada beliau, faliyaftafaddal maskura. Sallu ala Muhammad.